Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SDN 2 Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Bersama saya Supriyono, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Kegiatan diseminasi budaya positif ini saya lakukan di sekolah saya sendiri, yaitu di SD Negeri 2 Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Lamongan, Bapak Imam Satrio SPDGR, dan Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita dapat berkumpul bersama
dan dapat menghadiri acara workshop diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada siang hari ini, adapun keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan sholawat. Keempat, sambutan. Kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Aini Vitasari. Kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Yang
dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Sutoyono dan Bapak Ibu SDN 2 dan 3 yang hormati, pertama mereka panjatkan puji syukur dan berdoa kepada Allah melibatkan rahmat hidayah dan kemuliaan. Doa dan salam kita berikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita workshop bersama-sama dalam rangka kegiatan mendukung daerah Bapak Sutoyono sebagai CGP calon guru penggerak dengan tema inspirasi budaya positif ya. Perlu diketahui bahwa Bapak Sutoyono sekarang sedang menjalani masa pendidikan sebagai calon guru penggerak ya. Apa itu guru penggerak? Selama ini sudah banyak juga mengumpulkan bahwa kita itu disunahkan atau diinstruksikan untuk mengikuti pendidikan calon guru. Sebenarnya tidak harus jadi guru penggerak untuk menjadi seorang penggerak ya. Karena pada dasarnya menjadi guru penggerak, siapapun yang di suatu instansi tersebut dapat menggerakkan pendidikan itu namanya guru penggerak. Mudah ya, gampang ya. Sesuatu yang kurang pada sekolah-sekolah tersebut kemudian dia mampu memenuhinya, mewujudkannya, itu namanya guru penggerak ya. Contoh kita kedisiplinan siswa rendah, kemudian kita sebagai guru mampu meningkatkan kedisiplinan siswa, maka itu disebut juga dengan guru penggerak ya. Kebersihan siswa rendah, kemudian kita sebagai guru mampu menggerakkan siswa untuk bisa menjaga kebersihan, itu namanya juga guru penggerak. Tetapi itu tidak banyak dilakukan oleh guru-guru, sehingga apa? Kemudian pemerintah melalui Kemdikbud mengadakan program namanya guru penggerak. Tujuannya apa? Agar membangkitkan kembali semangat kita sebagai guru untuk menggerakkan instansi pendidikan sebagai lembaga pendidikan anak ya. Jadi kemudian melalui guru penggerak inilah kemudian guru dilatih, dididik bagaimana seorang guru itu dapat menggerakkan suatu pendidikan atau lembaga pendidikan. Contohnya sekarang yang sudah menjalankan Bapak Sutoyono ya, dengan segala pengorbanannya, waktunya, tenaganya, mungkin materinya juga Pak ya, materinya ya, mengadakan sesuatu mungkin biaya sendiri atau pendidikannya saya tidak tahu, tidak paham ya. Yang jelas dengan segala pengorbanannya ikut melaksanakan pendidikan ya, guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti bukan hanya ijazah atau sertifikat yang dituju, dicapai, yang diinginkan, bukan hanya itu ya. Harapannya nanti setelah melalui guru penggerak ini kemudian mampu meneruskan program-program pendidikan yang sudah dilatih selama 6 bulan ya, diteruskan seterusnya untuk bisa menjadi teladan bagi guru-guru yang lainnya. Dan selanjutnya ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua ya, yang mungkin belum mengikuti guru penggerak bisa untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti guru ya. Insya Allah semua program yang dicanangkan oleh pemerintah semuanya bermaksud baik ya, tidak ada maksud yang tidak baik, kalau semuanya akan bermaksud baik. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, pada kesempatan hari ini. Silakan ikuti workshop ini dengan baik. Kalau sudah hampir 10 menit, jadi kalau kasih 10 menit kan, kalau sudah hampir 10 menit itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Supiono SPD sebagai narasumber untuk menyampaikan presentasi terkait workshop diseminasi budaya positif. Kami mengucapkan selamat mengikuti, semoga sukses. Atas nama pembawa acara, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Asri Lamongan, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang pada siang hari ini hadir untuk mengikuti acara workshop ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SD Lamongan. Pada hari ini Arjasa tanggal 25 Oktober 2023. Yang kedua, kami sampaikan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang pada siang hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Walaupun kita sudah dari pagi sampai siang tadi dengan kegiatan yang sudah cukup padat, namun Bapak Ibu sekalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapat syafaat dan pertolongannya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, saya pribadi Supiono sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Situbondo akan menyampaikan presentasi terkait diseminasi budaya positif. Ya. Nah, apakah itu budaya positif? Mari kita belajar bersama sambil berbagi pengetahuan terkait sekolah kita dan juga anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Nah, pada kegiatan kali ini saya sendiri sudah sampai di modul 1.4 ya. Jadi di sana itu di modul penggerak itu ada 3 modul itu mungkin nanti dengan bisa berpartisipasi di mana tiap modulnya itu modul 1 ada titik 1.1, 1.2 gitu ya, 1.3, 1.4. Nah, kebetulan pada kegiatan kali ini sudah sampai di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu budaya positif, barangkali di antara Bapak Ibu ini dalam benak pikiran sudah punya gambaran apa sih sebenarnya itu budaya positif? Mungkin sudah punya gambaran. Monggo, ada yang ingin memberikan gambaran tentang apa itu budaya positif? Tentunya ini berkaitan dengan sekolah kita dan anak-anak kita. Terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab. Budaya positif itu budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah seperti itu. Iya, bagus sekali, cukup bagus jawabannya. Mungkin tidak ada yang lain? Bunya, silakan Bu. Untuk membentuk siswa yang berprestasi, bisa? Yang lain lagi? Ada tambahan? Monggo. Diteruskan ada? Bisa ada? Di belakang ada? Mas. Pas
mungkin ya di sebelah kanan mungkin ada gambaran tentang sekolah kita, tentang siswa-siswi kita harus bagaimana. Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Kemudian Begitu. mungkin itu Punya anak yang punya prestasi gitu. seorang guru juga, meskipun anak tersebut umpamanya guru memberi pertanyaan, terus siswa itu bisa menjawab, kita sebaiknya memberikan aplaus atau apa sehingga anak itu semangat, tambah semangat seperti itu. Jawaban itu bagus, terima kasih Ibu. Lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, setelah kita menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, yang enak bagi siswa, apa efeknya bagi siswa itu sendiri? Ada yang punya pendapat? Monggo. Tertib dan jelas. Jadi kalau sudah lingkungan enak, lingkungan nyaman, otomatis siswa akan tertib. Mungkin Semangat dalam belajar. semangat dalam belajar bagus, nah, itu ya. Aktif, ya. Ya, dapat meningkatkan motivasi siswa. Ya, betul sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas dari 3 pertanyaan tadi. Untuk yang pertama, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas akan menjadi semangat, bukan malah kebalikannya. Terus, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Maka ini otomatis budaya yang nyaman bagi anak-anak, maka secara otomatis motivasi anak-anak itu akan meningkat, ya, karena mereka sudah betah di sekolah. Malah dalam dirinya itu selalu menjadi pengetahuan dan belajar di sekolah. Next. Yang kedua, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, ini penting Bapak Ibu, ya. Jadi kita di sekolah sebagai warga sekolah, di sini ada Pak Guru, siswa, kepala sekolah, bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman, lingkungan yang positif, ya, bagi kita dan bagi juga anak kita, siswa dan siswi kita. Begitu. Jadi di sini adalah yang ditekankan adalah tanggung jawab guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Yang ketiga, yaitu suatu lingkungan yang aman dan nyaman, maka akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, ketika sekolah ini menjadi tempat yang aman, yang nyaman bagi anak-anak, maka otomatis mereka akan betah, ya, betah belajar, betah di dalam menimba ilmu di sekolah, tidak menjadi sekolah itu sebagai sesuatu yang menakutkan, ya, tapi adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini tadi kenapa kita harus menciptakan lingkungan positif atau budaya positif di sekolah. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan, ya. Yang pertama yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, kemudian memberi ruang yang cukup bagi prakasa kreativitas kemandirian dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi ini acuan kita ketika kita itu menerapkan atau menciptakan lingkungan yang positif bagi anak didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya
suatu budaya positif, maka di sini ada beberapa elemen yang perlu kita lakukan dan perlu kita pahami bersama. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Next. Untuk yang pertama lagi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif. Ketika kita membaca suatu kalimat disiplin, mungkin Bapak Ibu punya gambaran apa sih itu disiplin? Disiplin itu menurut pendapat saya yaitu mematuhi aturan yang ada di sekolah dan meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang sekolah seperti itu. Disiplin ya. Terima kasih. Yang lain ingin memberikan pendapat? Oke ya. Oke. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, ya, maka apa yang terjadi kita terlintas di pikiran kita? Maka kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Begitu. Jadi biasanya kita asumsinya itu disiplin itu hubungannya dengan kata tertib. Biasanya seperti itu. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan, patuh pada peraturan, maka itu dibilang disiplin. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya seperti itu ya. Jadi maksud kita itu disiplin siswa yaitu untuk menghindari dari hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Begitu Ibu. Ya. Nah, Bapak pendidikan kita di Hajar Membela Moral mengatakan bahwa di mana ada perbedaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah bermasalah lain mendisiplinkan kita. Ya, begitu Bapak. Jadi kalimat ini menerangkan bahwa ketika kita tidak bersikap disiplin, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, di sini dimasukkan Bapak Menteri Wantoro adalah berpusat pada diri kita sendiri. Seharusnya disiplin itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Begitu. Untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita, menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini ada dua motivasi. Yang pertama motivasi internal, seperti yang saya katakan tadi, yaitu motivasi dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri kita timbul kita ingin melakukan yang terbaik, ya disiplin. Yang kedua motivasi eksternal, disiplin yang berasal dari luar atau berasal dari pihak lain, ya bisa dari pimpinan mungkin ya, atau bisa dari pemerintah. Demikian diajarkan utara sejalan dengan pandangan Dan Johnson dalam bukunya Restoratif Sebelum Disiplin 2001 ya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau menjadi pengikut, ya, maka seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun
perilaku secara umum, ya. Seperti gambar misalnya anak itu ketika akan masuk kelas bersalaman dengan guru, ya, atau berbaris dulu di depan kelas, ya. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan. Bentuk yang kedua, teori motivasi hubungan dan penghargaan institusi. Tadi kan ada 6 elemen, ya. Ada 6 elemen yang akan kita pelajari pada kegiatan workshop hari ini. Yang kedua, teori motivasi hubungan institusi. Yang pertama, teori motivasi. Mereka sedang punya reflecting scholarship katakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, tentu pasti ada motivasi dalam diri kita, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini sering terjadi pada diri kita, ya. Ketika kita berangkat dari rumah, pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah, biasanya kita itu dalam hati kita, saya ingin berangkat ke sekolah karena tidak ingin hidup gue lupa sekolah. Ya itu, jadi itu termasuk ketidaknyamanan, ya termasuk yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya begini Bapak Ibu, kita rajin ke sekolah, tiap hari masuk aktif di sekolah, tapi niat kita itu karena ingin imbalan, ya, karena ingin imbalan atau ingin dipuji, misalnya, ya, ingin dipuji. Umur sekarang juga rajin tiap pagi sekolah, ya, itu ada imbalan namanya. Dalam diri kita itu ada niatan untuk dipuji orang, begitu. Nah, itu termasuk dalam diri kita. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pesan. Nah, untuk yang ketiga ini biasanya mungkin agak sulit kita lakukan, ya. Karena ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri. Jadi kita bekerja, berangkat mendidik anak di sekolah itu karena memang niatan kita lillahi ta'ala. Jadi tidak ada niatan lain, tidak ada ingin dipuji, tidak ada niatan ingin ditegur, begitu. Jadi, iya, begitu. Nah, selanjutnya hukuman dan penghargaan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Begini maksudnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah punya peraturan sekolah atau peraturan kelas, ya, misalkan ada siswa datang terlambat, berarti ini sudah melanggar atau tidak? Padahal kebetulan kita masuk sebelum jam 7. Ternyata ada salah satu siswa masuk jam 7.10 misalnya. Sudah melanggar atau tidak? Melanggar, ya. Oke, untuk itu kita perlu menunjukkan tindakan penegakan pelanggaran atau regulasi sekolah selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman. Nah, ketika anak terlambat, biasanya yang terjadi adalah hukuman. Ayo komisi, kenapa terlambat? Ya, jadi lapangan gimana tadi? Biasanya kemudian seperti itu, ya kan? Terus dalam resume itu Pak, resume recording Pak. Apa? Resume recording. Jadi dalam kegiatan ini kita akan diperkenalkan dalam program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi begini, restitusi ini adalah suatu kegiatan untuk mendisiplinkan murid
manusia kan tentu punya salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita gali. Nah, Fikri datang melamar ke sekolah mungkin punya alasan. Jadi kita dibuat keyakinannya itu ditampilkan. Nah, begitu. Terus next one. Nah, sudah banyak resolusi adalah sebuah cara menanamkan sisi positif pada murid. Nah, ada 10 ya, ada 10 ciri-ciri restribusi yang bisa kita amati lagi ya. Jadi ada ciri-ciri restribusi program disiplin yang dapat kita amati. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian restribusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak itu digali. Kenapa melakukan? Apa alasannya? Ya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan apa anak ini yang bukan kehilangan? Ya. Kebutuhan apa yang mungkin belum dicapai? Nah itu. Terus restribusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restribusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kalau hubungan itu kan tindakan, tapi kalau restribusi fokus pada karakter. Jadi karakter murid yang akan kita gali. Terus restribusi merupakan restribusi fokus pada solusi, jadi mencari solusinya, kenapa terlambat, ya. Bukan dalam menghukum, ya, tapi mencari solusi. Terus yang ke-10, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan jelas. Dari 6 elemen tadi yang akan kita pelajari, yang ketiga adalah keyakinan jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah sebagai guru mungkin sudah sering melakukannya. Kalau dulu kita biasanya pada siswa-siswi kita itu kita buat peraturan kelas. Betul atau tidak? Peraturan kelas. Iya. Mungkin sering melakukan peraturan kelas. Membuat peraturan kelas di dalam ini itu. Iya. Sesuai. Iya. Misalkan yang mau tiket harus datangnya lebih pagi. Terus ada lagi? Kelasnya. Yang membuat kelas menjadi rapi tidak. Itu ya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah peraturan kelas. Yang sering kita lakukan pada anak didik kita itu kebanyakan adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi beda Bapak Ibu ya, antara peraturan dan keyakinan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Langkah-langkahnya 1, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Biasanya ini kita lakukan ketika di awal pembelajaran. Ketika anak didik kita sudah naik kelas, ya, di awal kita semester misalnya semester 1 awal. Nah, ini biasanya kita membuat peraturan kelas, ya. Kalau di modul ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua murid. Jadi anak ditanya, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan kamu menuliskan apa yang ingin diterapkan di kelas kita. Jadi yang berpendapat itu anak-anak, bukan kita ya. Kalau umumnya kemarin kita sendiri yang mengatur. Dilarang ini, tidak boleh ini, ya. Nah, itu biasanya kita. Tapi pada kegiatan modul ini kita berfokus pada peserta ini. Jadi murid kita yang menulis aturan-aturan yang akan dilaksanakan di kelas. Yang ketiga, susun keyakinan kelas, yaitu mengganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Ya, misalkan kalau dulu peraturannya dilarang membuang sampah, ini kan bermakna negatif biasanya. Seperti dengannya negatif, dilarang, bukan kayak negatif. Tapi kalau keyakinan, yaitu dibuat menjadi positif. Jadi menjaga kebersihan itu lebih positif. Kemudian tinjau kembali
setelah kita memberikan takdir untuk membuat kesepakatan, maka secara otomatis yang kita tersebut harus kita laksanakan bersama. Yang terakhir menuju keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas. Seperti biasa ya, kita buat keyakinan kelas itu kita tempel di dinding kelas untuk dilaksanakan bersama. Nah ini Bapak Ibu, kalau kemarin kita membuat peraturan kelas, itu biasanya ada kalimat-kalimat yang negatif, ya, dilarang, tidak boleh, ya. Tapi kemudian kita buat menjadi keyakinan dengan mengganti menjadi kalimat positif, ya. Mungkin dan setelah belakang ini berpendapat terkait peraturan kelas. Mungkin ingin menambahkan di kelas saya seperti ini, ada tambahan. Pak Yusuf, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Gimana seandainya di peraturan kelas itu dilarang membuang sampah agar lebih menarik, di situ akan lebih indah jika kalian selalu menjaga kebersihan, atau bagaimana supaya anak itu lebih tertarik dengan kata-kata itu. Dengan kalimat itu. Iya, dengan kalimat itu. Kata-kata itu. Apa harus seperti itu Pak, atau bisa diganti atau bagaimana Pak? Bisa diganti, tapi ini tidak harus seperti ini keuntungannya. Kalau dirasa ini kurang, bisa ditambah. Jadi kita tawarkan pada anak-anak, bagaimana anak keyakinan ini apakah sudah pas atau perlu ditambah, begitu. Boleh. Ya, mau berapa? Yang bisa itu seperti nomor 1, kalau peraturan kelas kan menggunakan kata dilarang. Tapi kalau sekarang berubah menjadi keyakinan kelas dengan kata menjaga kebersihan. Mungkin menurut Bu Sofi apa boleh diperluas atau menggunakan kata yang beda, Pak Pri? Misalnya menjaga kebersihan dan keindahan kelas dan sesuai dengan kesepakatan dari keyakinan kelas masing-masing. Jadi ya kalimat ini kita harus sedemikian rupa. Kalau memang dirasa kurang atau perlu ditambah, monggo disepakati, bisa ditambah atau dikurangi untuk kalimat-kalimatnya. Begitu, ya. Monggo. Ya mungkin bisa tepuk tangan dulu kalau ada. Terima kasih. Nenek, dilarang membuli teman. Dilarang? Membuli teman. Oh, Tidak boleh ada kata dilarang. Itu apa? Saling menyayangi. betul. Jadi ada tambahan mungkin. Bisa ditambahkan nomor 11. Bisa. Dilarang. Gaya kirim kelasnya itu. Saling menyayangi. Tapi Pak, Benar, Pak menambahkan biasanya kalau ada istilah menyayangi pada anak usia SD tuh kayak seperti apa, tabu gitu. Saling menyayangi, disangkanya itu dalam tanda kutip menyayangi itu apa, seperti itu loh. Saling apa? Saling apa biasanya itu Pak? Agar lebih bicara tenang, Menghargai. Dilarang membuli. Itu kan negatif. Jadi ketika diubah menjadi positif, Menghargai. Saya menghargai dan menghormati sesama teman. gitu. Boleh, boleh. Nah, kalau memang perlu ditambah, sampai tambahkan ke mana? Sampai 12. Jadi harus seperti ini. Bisa dilanjut? Ya, kemudian dasar manusia. Di sini ada 5 kemudian dasar Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan sesuatu? Itu karena atas dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kesehatan,
keluarga, lingkungan sekolah, antara guru dan siswa. Yang ketiga, penguasaan, ya, yaitu ingin mencapai sesuatu atau menjadi kompeten atau menjadi terakhir. Yang kalau tidak bisa misalnya, ya, karena suatu kebutuhan, ya, seperti kita guru, saya ingin lebih terakhir di IT, di laptop, ya, maka itu adalah suatu kebutuhan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Pak. Keempat, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah, contohnya adalah memiliki pihak dan juga berpendapat. Jadi setiap manusia berhak memiliki dan berpendapat. Kemudian yang keempat, yang kelima belum tadi. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi pasti kita sebagai manusia kita butuh hiburan, butuh kesenangan tentunya. Contoh bermain, tertawa, tamasya, atau yang lebih keren kita dengar sekarang istilahnya apa itu? Giling apa ya? Giling. Ya, betul ya. Jadi ada benar kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang perlu ditanya sebelum kita lanjut terkait kebutuhan manusia. Next. Nah, yang kelima ini restribusi atau lima posisi kontrol. Nah, kami sudah menjelaskan bahwa restribusi ini adalah suatu kegiatan positif yang untuk mendistribusikan sesuatu. Ada 5 posisi. Yang pertama, posisi penghubung. Ya, kalimat yang dipakai biasanya ini adalah penghubung. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Biasanya mengancam. Begitu ya. Ini posisi penghubung. Kalau misalnya salah, ya, buat ngapo oleh si terlambat. Mesti begitu tidak ya? Jadi kalimat-kalimatnya itu, nah itu sudah penghubung. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya, dipojokkan. Jadi siswa itu dipojokkan. Sampai dialog, tiba-tiba karena punya kesalahan, maka anak itu dipojokkan. Ya. Berapa kali Bapak harus memberikan kamu? Ya. Pak Anda GPN, dikirim malu. Berapa kali pun boleh belum. Nah, itu termasuk pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini, ya. Jadi kita ngomong kepada anak-anak, ayo bantu belajar. Dari kemarin Pak Guru sudah berangkat, ayo. Nah, ini sebagai teman. Yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Terus yang keempat, posisi pemantau. Atau ini biasanya hanya melihat, ya. Hanya melihat saja apa yang telah kamu lakukan atau sanksi atau konsumsi apa, itu misalnya kalimat-kalimat yang dilontarkan sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Kalimat yang dipakai biasanya apa yang kita lakukan. Nah, ketika anak-anak berbuat kesalahan atau terlambat, kita tanya, nah, kenapa kamu terlambat? Ya, apa alasan kamu terlambat? Ya, jadi kita itu menggali apa yang ada dalam diri siswa, ya, yaitu kembali kepada yang jelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Ya. Jadi kita kembalikan kepada nilai kelas kita. Kalau kamu sudah meyakini kelas kamu, dapatkah kamu tidak terlambat lagi? Jadi ini adalah posisi manajer. Next. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Gianni Johnson dalam bukunya Restoratif Restitusi School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Jadi beberapa dulu saya dapatkan di modul
yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk kondisi yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah bersalah. Jadi ini yang kita ucapkan kepada anak. Bukan malah, lambat, ayo salah lagi. Bukan itu ya. Tapi ada kalimat yang lebih halus, ya. Ada kalimat yang lebih halus. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah berbuat salah, gitu. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari ini. Contoh ketika anak terlambat, ya. Padahal kamu bisa lebih dari ini loh. Mungkin saja kamu bisa bolos, tapi kamu tidak, ya. Kamu tetap masuk walaupun terlambat, ya. Kamu pasti punya alasan. Apa alasan kamu? Ya. Kenapa kamu terlambat? Ya. Kenanya kepada ibu. Digali kuncinya. Terus yang ketiga iya. Oke, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir. Ketika si anak sudah kita tanya, ya, kemudian kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Nah, kenapa kamu terlambat? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar di kelas kita? Begitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus apa bayangan kelas yang kemudian? Kira-kira kelas seperti apa yang kamu inginkan? Begitu. Kemudian kamu nanti mau menjadi orang seperti apa? Ya, misalkan anak menjawab, saya tidak ingin menjadi orang yang sama lagi, Pak. Itu. Terus next. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo. Ada yang boleh. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara kegiatan workshop ini pada siang hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang mengenakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maulana Sadia, teman sejawat Bapak Supriyono yang sedang pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih untuk workshop hari ini tentang budaya positif. Insya Allah sangat bermanfaat kepada kami para guru-guru di SDN Balamungan, dan kami juga bisa menerapkan budaya positif, yaitu seperti kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang kami lakukan baik di sekolah maupun di kelas. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Supriyono. Semoga lancar dan semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia, teman sejawat dari Bapak Supriyono. Terima kasih banyak Bapak Supri atas workshop yang telah diberikan kepada kami dengan judul diseminasi budaya positif. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang begitu cukup menarik dari Bapak Supriyono. Dengan adanya workshop tadi, saya merasa banyak ilmu, banyak pengetahuan yang bisa saya ajarkan di sekolah saya, di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya yaitu saya melakukan aksi nyata terkait keyakinan kelas di sekolah saya, khususnya di kelas 5. Pada saat akan melakukan keyakinan kelas, maka kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan keyakinan kelas.
yaitu sebagai metode untuk menumbuhkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri atau intrinsik. Sebagai implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi oleh adanya temuan beberapa murid yang selalu diingatkan untuk melakukan tindakan atau kedisiplinan. Adapun tujuan kelas yang saya lakukan yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam upaya membentuk keyakinan kelas guna menciptakan kelas impian bersama supaya pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya adalah mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan siswa. Dan juga membiasakan budaya dan disiplin positif. Pada kegiatan berikutnya yaitu kriteria pembuatan keyakinan kelas. Dengan mengikuti langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas berupa kalimat-kalimat positif. Empat, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. 5. Keyakinan kelas merupakan kegiatan yang disepakati bersama. 6. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. 7. Secara berkala meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam membuat keyakinan kelas, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, menuliskan keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah menempel keyakinan kelas. Pada tahap awal pembuatan keyakinan kelas, guru memberi penjelasan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Dilanjutkan kegiatan diskusi mengenai kesepakatan atas keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kalau kemarin kita kan sudah membuat peraturan kelas. Pak, apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Ada. Ada yang tahu? Kalau kemarin yang kita buat kan peraturan, ya kan? Nah, sekarang akan diubah menjadi keyakinan. Bedanya kalau peraturan itu adalah sifatnya menghukum. Tidak boleh, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, ya, menghukum. Kalau keyakinan tidak menghukum, tapi kesadaran untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati. Ya. Paham anak-anak? Paham. Nah, setelah ini Pak Guru akan membagikan pentas sticky note. Ya. Pada kegiatan kedua, yaitu diskusi kelompok, di mana guru membagikan kertas sticky note kepada siswa dan meminta mereka menuliskan harapan atau keinginan sebagai keyakinan kelas yang akan dibuat dan disepakati bersama dengan seluruh warga kelas. Dibagikan ke temannya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah curah pendapat, di mana pada kegiatan ini para siswa diminta untuk menuliskan harapan dan juga keinginan mereka terkait keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Kegiatan selanjutnya adalah menempel hasil keyakinan kelas yang telah ditulis oleh siswa pada kertas sticky note untuk ditempelkan di papan tulis sehingga bisa diamati dan dipahami oleh seluruh warga kelas.
Sesuai kesepakatan dari seluruh warga kelas, maka diperoleh kesepakatan keyakinan kelas 5 sebagai berikut, yaitu menjaga kebersihan kelas, mendengarkan saat guru menjelaskan, tertib dalam kelas, makan pada saat istirahat, masuk kelas tepat waktu, menjaga fasilitas kelas, mengerjakan tugas dengan jujur, berbicara dengan sopan, meminta izin saat akan keluar kelas, dan saling menyayangi sesama teman. Pada gambar tersebut, guru telah mengamati dan membaca keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa dan telah ditempel di papan tulis sebagai implementasi penerapan disiplin positif di kelas 5. Sekian pemaparan dari saya terkait diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.